Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kembali kami umat-Mu boleh datang hari ini di hadirat-Mu yang kudus. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami haus akan lawatan-Mu, akan camahan-Mu. Sungguh kami membutuhkan Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau melihat setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami di hadirat-Mu. Ampuni setiap hati kami Tuhan. Ampuni ketidaksungguhan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu memperkenan hati-Mu, untuk memperkenan hati manusia. Engkau memimpin kami dalam ibadah kami. Engkau mengurapi kami Tuhan, menguasai kami untuk beribadah kepada-Mu dengan cara berkenan kepada Tuhan. Urapi setiap kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Layakkan kami, sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan. Darah-Mu membasuh kami Tuhan. Urapi kami Bapa, mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, breakthrough, singer. Demikian juga Tuhan, pelayan kolektan, urapi, dan hamba-Mu yang Tuhan percaya akan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Ikut juga berkarya lewat lidah bibir-Mu, hamba-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu. Itu firman-Mu Tuhan yang memberkati kami, yang menguduskan kami, membaharui setiap kami. Perlengkapi hamba-Mu dengan limpah firman Tuhan yang singkapkan rahasianya, serta dengan kuasa-Mu Tuhan. Teguhkan firman-Mu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Setiap kami yang membuka hati untuk firman-Mu, kami boleh mengalami kasih Tuhan. Kami diubahkan, dibaharui, dibawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami, jikalau ada dalam perjalanan menuju tempat ini, beri kekuatan gairah untuk bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara kami berhalangan datang, Engkau juga menolong mereka dalam segala pergumulan mereka. Lingkungan kami juga berkati dengan sukacita dan sejahtera. Gereja-gereja beribadah bersama dengan kami, Kau berkati, satukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau luar biasa Tuhan, mengasihi kami. Kau panjang sabar. Engkau memberkati kami hari ini. Jikalau ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, roh najis, penghulu-penghulu jin yang gelap yang mau mengganggu saat-saat beribadah, bersatu hati yang menolaknya, mengusirnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluarnya lah oleh kuasa cara Yesus. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami perlaskan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita persilakan dulu. Haleluya, sungguh kita bersyukur. Sungguh ajaib cinta Tuhan bagi kita semuanya. Dia selalu ada di tengah-tengah kita, ada di antara kita, dengan panjang sabar. Yang banyak kali Dia menahan murkanya melihat segala kelakuan kita yang tegar tengkuk, tapi Dia sabar kepada kita, sebab Dia rindu kita semua menjadi mempelainya. Itu sebabnya selalu ditopang kuatkan kita untuk kita boleh ada di hadapan senantiasa menikmati kekayaan dan kemuliaannya. Itu firman-Nya yang sanggup membawa kita dalam kemuliaannya. Puji Tuhan kami sampaikan. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Haleluya. Tangkap pujian kita semusim berlalu. Kau selalu di hati.
Memberkati kita, menyatakan kebaikannya bagi kita. Jikalau kita boleh ada hari ini, sungguh karena Tuhan sangat baik bagi kita. Layak dia kita tinggikan, kita muliakan. Haleluya. Pas kita angkat pujian kita, kitab kehidupan. Sebelum kita berdiri bersuka cita dengan penuh iman dan keyakinan, kita angkat pujian ini. Haleluya. Kata
persilakan duduk. Haleluya, 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 haleluya. Dalam kitab Baru dikatakan, barang siapa tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan hidup, dia dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Itulah kematian yang kedua. Tapi kita berbahagia, bersyukur kita boleh terkembali tempat ini. Nama kita selalu disebut, dipanggil, dan tetap tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, berilah hikmat-Mu. Dan tiba saatnya kami buka ruang kesaksian. Bagi saudara yang mau menyaksikan kasih Tuhan, kami persilakan. Tangkap pujian kita, Sungai Sukacita. Haleluya.
menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, samanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, samanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, Ya ikutnya kami mengalir dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, samanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Di saat
Haleluya. Puji Tuhan, demikianlah persembahan pujian dari kaum muda, suatu pujian yang sungguh indah. Demikianlah kesaksian kaum muda mendeklarasikan kepercayaannya. Sungguh mereka percaya Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizatnya, dan sungguh biarlah itu terjadi dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan. Dan kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita siapkan hati kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami, buat rahmat-Mu yang tak habis-habisnya, yang selalu baru setiap hari, selalu kami nikmati, yang olehnya kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan sepanjang minggu ini juga kami boleh melihat kebesaran dan kemuliaan-Mu dalam setiap pekerjaan kami. Kau membela, memelihara, melindungi, memberkati kami Tuhan. Dan hari ini kami datang membawa persembahan-persembahan kami, persembahan puji-pujian kami. Biarlah semuanya berkenan kepada Tuhan. Kalau memimpin kami Tuhan, mempersembahkan persembahan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Tanpa pujian kita berikan persembahan kita. Sebab Tuhan baik.
dan kita akan nikmati kasih setia Tuhan. Pada siang hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita buka hati kita untuk Tuhan, kita buka hati kita untuk firman Tuhan, dan kita menikmati kasih Tuhan yang besar bagi kita semuanya. Haleluya. Saudara kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, gembalakanlah kami. Tuhan, ini kerinduan kami. Penyertaan Tuhan bagi kami sehingga kami boleh datang dengan sukacita. Puji-pujian kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan, karena Engkau bertahta di atas pujian kami.
dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bukalah hati kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu, percaya terhadap firman-Mu, bahkan memberikan hidup kami selalu diubah oleh firman-Mu Tuhan. Dengan pengurapan Roh Kuduslah kami boleh melembutkan hati kami. Dan kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu kami semua yang hadir ini. Jika ada pekerjaan iblis kuasa kegelapan apapun bentuknya yang mencoba menghalangi kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis kami usir keluar, pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini. Ketenangan bagi kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Semua fasilitas ini jauhkan dari segala kerusakan, agar tidak terganggu kami menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan siang hari ini. Kemurahan Tuhan saja bagi kita, sehingga kita bisa menikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini. Saudara-saudara sekalian, apapun sedang kita alami, selalu percaya kita bahwa semua akan mendatangkan kebaikan jika kita belajar percaya, belajar mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, sebelum menyampaikan firman Allah, kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Masih tema kita berada di sumur penggembalaan. Ini tema kita untuk hari ini. Dan di kebaktian PA kemarin sudah kita pelajari saudara-saudara. Di dalam sumur penggembalaan adalah tempat kita untuk menerima ketenangan. Justru kita berada di hari-hari ini masa-masa yang sukar, ya, banyak masalah, banyak yang menakutkan, mengkhawatirkan. Tetapi di dalam sumur penggembalaan lah kita akan menemukannya saudara-saudara sekalian. Dan setiap kita ketika kita punya banyak pergumulan, banyak masalah, larilah kita, datanglah kita ke sumur penggembalaan. Dan di sana hidup kita akan ketenangan, dan dari sumur penggembalaan lah kita dibentuk, dibawa oleh Tuhan untuk masuk rencana yang besar seperti yang dialami oleh Musa, saudara-saudara. Musa dari Mesir, dia tinggalkan istana, tapi karena ada masalah, saudara-saudara, dia harus lari dari Mesir untuk berada di sumur. Sementara Firaun sudah mengancam hidupnya supaya ketika bertemu dengan Musa, Musa akan dibinasakan, saudara-saudara. Jadi Firaun mengancam kehidupannya. Sama hari-hari yang kita jalani ini, banyak yang mengancam hidup kita, yang menakutkan kita, tapi larilah ke tempat pengembalaan. Kita baca dulu sedikit lebih dulu Keluaran pasal yang kedua, saudara-saudara, mengawali pemberitaan firman ini. Keluaran pasal yang kedua lebih dahulu kita baca, ya, ayat yang ke-15. Keluaran pasal 2 ayat yang ke-15 saudara temukan di Alkitab saudara, dan kita akan membacanya. Nanti mulai Pak Mangonsong akan membaca bagi kita, saudara ikuti, saudara temukan di Alkitab saudara. Marilah kita baca Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-15, silakan. Demikian firman Tuhan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Iya, jadi Firaun sudah berencana untuk membunuh Musa. Wah, tentu sangat menakutkan saudara-saudara ya. Musa sudah diancam untuk dibunuh oleh Firaun. Tapi perhatikan tindakan Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Iya, sini saudara-saudara ya. Dia berada di tepi sumur. Ya. Dan ini kesempatan bagi kita. Sumur ini adalah sumur penggembalaan. Karena di sana ada beberapa gembala-gembala. Ayat yang ke-16, perhatikan ayat 16. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Iya, ayat 17.
Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Iya, jadi Musa ketika diancam untuk dibunuh oleh Firaun, dia lari ke sumur penggembalaan. Di sanalah hidupnya selamat, saudara-saudara. Ya, Firaun tidak punya cara lagi untuk membunuh dia, tetapi Tuhan punya rencana kepada Musa. Sehingga dari sinilah Musa dibentuk oleh Tuhan. 40 tahun nanti dia dibentuk Tuhan lewat penggembalaan, mulai dari sumur dan berada di penggembalaan. 40 tahun dia dibentuk untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, saudara-saudara. Apa artinya bagi kita? Kita seringkali juga dihadapkan dengan banyak masalah yang menakutkan kita. Hari-hari ini banyak yang menakutkan kita. Tapi larilah kita ke sumur penggembalaan. Pergilah, datanglah ke tempat penggembalaan. Di sanalah hidup kita, semua yang kita takutkan akan berubah. Semua yang kita khawatirkan akan berubah. Dan dari ketakutan kita berada di penggembalaan, dan di penggembalaanlah kita dibentuk. Saudara-saudara, tidak heran dulu kita banyak mengancam hidup kita, ketakutan. Tapi ketika kita datang beribadah tergembala, di penggembalaan kita lihat Tuhan bentuk kita. Sampai hari ini saudara dapat nikmati bagaimana kita dalam penggembalaan dibentuk oleh Tuhan. Bukan saja menjamin hidup kita, tapi membentuk masa depan kita, sampai membentuk kita nanti menjadi mempelai. Karena nanti Musa akan mendapat jodohnya mulai dari penggembalaan ini, saudara-saudara sekalian. Sangat dalam arti dari penggembalaan. Datanglah ke penggembalaan. Apapun terjadi dalam hidup kita, beradalah di penggembalaan, di sumur penggembalaan. Semua hal-hal yang menakutkan akan berubah menjadi hal yang mengenakkan, membahagiakan, dan punya masa depan yang indah, saudara-saudara. Yang kedua, hari ini juga kita mempelajari di Perjanjian Baru, sumur penggembalaan adalah untuk memberikan kepuasan kepada kita. Tadi memberikan ketenangan, ya, banyak hal yang saudara takutkan, banyak hal yang kita khawatirkan, datanglah di penggembalaan. Dan saudara akan melihat sampai saudara bisa bersaksi, ya, untunglah saya tergembala. Kalau tidak tergembala maka saya akan dibinasakan Firaun. Tetapi begitu kita tergembala, sungguh kita lihat tangan Tuhan selalu membentuk hidup kita. Hari ini kita pelajari tempat sumur penggembalaan adalah tempat untuk mendapatkan kepuasan. Ya, di dunia ini kita penting ketenangan, keselamatan di penggembalaan itu. Di dunia ini juga kita mencari kepuasan. Kita hidup di dunia ini ingin mencari kepuasan, tapi jangan salah dalam mencari kepuasan, saudara-saudara. Ya, ketika kita salah dalam mencari kepuasan, maka hidup kita akan berakhir kepada penderitaan. Maka Tuhan berikan cara yang tepat untuk mendapat kepuasan, saudara-saudara. Hari ini kita baca sumur penggembalaan adalah tempat untuk menemukan kepuasan. Dalam Perjanjian Baru, Yohanes pasal yang keempat, nanti Ibu Mangunsong akan membaca kepada kita Yohanes pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-13, saudara-saudara. Saudara temukan di Alkitab saudara, dan kita akan membaca ayat ini. Ya, Tuhan menawarkan ada air kehidupan, saudara-saudara. Silakan ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Iya, air di dunia ini akan haus lagi, saudara-saudara. Semua tawaran-tawaran di dunia ini yang menawarkan kepuasan, dia akan haus lagi. Itu berarti tidak ada kepuasan yang apapun yang dijanjikan oleh dunia ini. Selalu haus dan selalu haus. Tetapi ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Iya, dia mendapat kepuasan yang sejati. Tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya terus. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, inilah saudara-saudara. Ya, air sumur penggembalaan, air yang diberikan oleh Tuhan untuk memberikan kepuasan sejati di dalam hidup kita, sehingga kita tidak mencari kepuasan lagi di dunia ini, tetapi kita menerima sumber mata air, ya, yang terus menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal.
Jadi kepuasan yang Tuhan berikan kepada kita melalui air kehidupan adalah kepuasan sampai mencapai kehidupan yang kekal. Kalau dunia ini juga menawarkan kepuasan. Kepuasan lewat dosa, kepuasan lewat kejahatan, kepuasan lewat perbuatan najis. Tetapi akhirnya masuk neraka, saudara-saudara. Ya, masuk neraka selama-lamanya. Tetapi Tuhan ingin menawarkan, karena seorang perempuan Samaria ini juga sudah mencari kepuasan untuk yang tidak benar, mencari kepuasan di luar dari firman. Jadi Tuhan menawarkan kepada perempuan ini berada di dalam sumur penggembalaan air kehidupan supaya dia mendapatkan kepuasan. Ya, si seorang perempuan Samaria ini sudah 5 suaminya, tapi dia tidak hidup dengan suaminya, tapi hidup dengan suami orang. Inilah jahatnya, saudara-saudara. Inilah kotornya kalau tidak menerima kepuasan dari Tuhan. Perempuan Samaria ini, ya, dia sudah mencari kepuasan, saudara-saudara. Dia mencari kepuasan di luar firman, di luar penggembalaan. Makanya saya tawarkan, Tuhan tawarkan ini melalui firman ini. Kalau saudara mau mencari ketenangan, tempatnya di penggembalaan. Kalau saudara mau mencari kepuasan, tempatnya juga di penggembalaan. Di luar penggembalaan tidak akan mencapai kepuasan yang menuju kepada hidup kekal, tapi kepuasan untuk menuju kepada neraka, saudara-saudara. Nah, makanya di firman pengajaran ini Tuhan tawarkan bagi kita, dan ini ditawarkan Tuhan kepada perempuan Samaria ini. Karena perempuan Samaria ini sudah mencari kepuasan kepada yang tidak benar. Nanti di Bapak si Lydia membaca kepada kita, sebelum dia menerima Yesus memberikan kepuasan kepadanya, dia sudah mencari kepuasan kepada hal-hal yang tidak benar, saudara-saudara sekalian. Ya, kepada hal-hal yang tidak benar. Silakan Bapak si Lydia. Yohanes 4 ayat yang ke-17. Ayat 17. Yohanes 4 ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Terus Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Terus 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Iya, ini saudara-saudara. Jadi perempuan Samaria ini 5 suaminya, tapi dia tidak hidup dengan suaminya, dia hidup dengan suami orang. Nah, inilah saudara-saudara, kalau tidak berada di penggembalaan. Dia keturunan orang Israel, dia keturunan orang percaya, keturunan Yakub, ya. Tetapi karena tidak mendapat kepuasan, ya, dengan benar, tidak berada di penggembalaan, tidak mencari kepuasan dengan hal yang benar, sampai hidupnya kotor sekali, saudara-saudara. 5 suaminya, tapi 5 suaminya ini dia tidak hidup di situ, tapi hidup dengan suami orang lain. Coba jahatnya, saudara-saudara. Tapi sayang, sangat bersyukur perempuan Samaria ini tidak sakit hati kalau ditegur. Ya, kalau kita di penggembalaan harus siap kita ditegur, saudara-saudara. Ya, dia tidak sakit hati kalau Tuhan katakan, kau panggil suamimu, 5 suamimu sekarang kau nggak hidup dengan 5 suami, tapi dengan suami orang. Tapi perempuan ini berkata, dia mengaku, saudara-saudara. Ya, mengaku, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, ya, tapi engkau hidup dengan suami orang. Dilanjutkan lagi ayat yang ke-19. Kalau kita mau berubah, saudara-saudara, harus siap kita ditegur. Mama si Lydia harus siap ditegur. Miknya tadi dihidupkan itu tadi miknya Pak Langsung bisa ya, coba miknya. Ayat perempuan ini kalau mau berubah, mau ditegur kesalahan kita di penggembalaan, ditegur dosa kita sakit hati, kita marah, tapi dia nggak sakit hati. Dan itu nanti awalnya perempuan ini sangat berubah sekali, sampai penginjil pertama bagi Tuhan Yesus adalah perempuan Samaria ini. Dan banyak nanti orang-orang di bawah percaya kepada Tuhan. Ya, dia nggak sakit hati ketika ditegur. Ayat yang ke-19, lanjutkan. Kata perempuan itu kepadanya,
Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa Engkau seorang nabi. Iya, Tuhan, Engkau seorang nabi. Di ayat yang lain dia cerita kepada orang lain, ada nabi yang mengetahui kelakuanku, yang menegur salahku, yang menunjukkan dosaku. Di ayat yang lain disebutkan begitu, saudara-saudara. Dia nggak sakit hati, ya, makanya dia akan berubah. Sayangnya banyak orang berada di penggembalaan, sedikit dosanya ditegur, langsung sakit hati, langsung tinggalkan Tuhan, dan seterusnya. Tapi perempuan ini, tadinya dia mencari kepuasan dengan perbuatan najis, perbuatan jahat, perbuatan kotor. Tapi ketika ditegur oleh Tuhan, pertama dia, saudara-saudara, mengaku, kata perempuan ini, bahwa engkau seorang nabi. Ya, di ayat yang lain disebutkan dia menyatakan segala sesuatu. Ayat yang ke-28 dia bersaksi bahwa dia Tuhan tegur segala dosanya. Masih Mama Silia ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu ia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. 29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Iya, dia saudara-saudara berkata, ya, dia nggak sakit hati ketika ditegur dosanya. Dia sebut, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dan hari itu dia bertobat, saudara-saudara. Ya, jadi supaya kita berubah mencari kepuasan lewat dosa, kita harus berani ditegur. Kita mau berani diperbaiki, saudara-saudara. Dan ketika mau diperbaiki, nanti perempuan Samaria ini akan banyak membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya, bersaksi membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Nanti Ibu Gembala lagi membaca ini, silakan ditemukan Alkitabnya, saudara-saudara. Ya, supaya kita sungguh-sungguh bisa berubah hari ini, saudara-saudara. Ayat yang ke-39, banyak jiwa-jiwa dibawa oleh seorang perempuan Samaria ini. 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Iya, inilah saudara-saudara, perempuan yang kotor, perempuan yang sangat mempermalukan mestinya di daerahnya, saudara-saudara. Tapi ketika mau tergembala, mau datang kepada Tuhan, mau mencari kepuasan yang sesungguhnya, dia selamat, dosanya diampuni. Bahkan ayat 39, banyak orang Samaria di kota itu percaya karena perempuan ini. Lanjutkan lagi ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Iya, masih di Samaria. Yesus berada di situ untuk mengadakan satu pertobatan yang sangat luar biasa, keobahan, saudara-saudara. Masih tinggal 2 hari lagi. Apalagi dilakukan Yesus? 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Lanjut. Kedua. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Terus? Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Iya, saudara-saudara, ini yang kita pelajari, sumur penggembalaan, tempat kita menemukan kepuasan, saudara-saudara. Di luar penggembalaan tidak ada kepuasan, ya, nggak ada kepuasan. Saudara tengok yang nggak bergereja, yang tidak tergembala, aduh kasihan sekali hidupnya, saudara-saudara. Mencari kepuasan lewat dosa, kita lihat saja itu, saudara-saudara. Kalau kita tidak menemukan kepuasan lewat penggembalaan, lewat Tuhan Yesus dengan air kehidupan, maka ada 3 akibatnya. Mencari kepuasan lewat dosa, ini diperbuat oleh perempuan ini. Lewat dosa, perbuatan jahat, perbuatan najis, dia rasa puas itu, saudara-saudara. Kalau dia melakukan kejahatan, saudara tahu, kalau saudara tengok orang yang berbuat jahat, kalau dia seorang pencuri, bukan karena butuh dia,
Tapi begitu dia berhasil mencuri, dia puas hatinya. Ada orang mencuri bukan karena kebutuhan, karena kepuasan. Ya, mencuri sandal orang satu saja, satu puas dia, kehilangan kau. Oh, puas sekali dia, saudara-saudara. Ya, ada lagi orang berdusta bukan karena itu apa-apa, tapi puas dia kalau berhasil mendustai orang lain. Penipu, bukan gak kaya, puas dia kalau berhasil penipunya. Kepuasan sekarang. Maafkan lagi, perzinahan. Bukan karena gak punya istri, punya istrinya dia. Tapi dia merasa puas kalau bisa mengganggu istri orang lain. Bisa mengganggu wanita-wanita yang lain. Ada kepuasan. Nah, kalau saudara gak di penggembalaan, saudara tengok di luar sana. Kejahatan itu sudah satu kepuasan dan orang akan merasa puas dengan kejahatannya. Tapi berakhir kepada neraka. Perempuan Samaria ini, saudara-saudara, sudah lihat itu. Suami pertama gak puas, terus kelima tinggalkan lagi 5 menit lagi dengan suami orang lain. Tapi untung bertemu dengan Yesus. Ya, kalau kita gak di penggembalaan, saudara gak ke gereja, gak ke penggembalaan, anak-anak kita, generasi kita, kalau saudara gak mendapat kepuasan dalam ibadah, pasti dia nanti akan mencari kepuasan lewat dosa-dosa. Ya, tadi saya sebutkan mulai dari mencuri, berdusta, bahkan yang lain-lain, saudara-saudara. Ya, kepuasan dalam berbuat najis. Anak-anak kita apalagi sekarang serba internet terbuka. Hati-hati anak-anak kita dengan semua. Ya, internet itu kalau pandai-pandai kita menggunakannya, berhasil kita. Ya, tidak pandai-pandai kita menggunakannya, semua peralatan di dunia ini tergantung bagaimana kita menggunakannya. Mungkin sudah bilang, oh korek api berbahaya. Kalau untuk anak kecil berbahaya, tapi kita banyak penting korek api. Ya, apa saja fasilitas di dunia ini tinggal kita memilih. Mau kita gunakan positif, berhasil di hidup kita, negatif kita hancur. Ya, menghadapi internet sekarang ini, hati-hati anak kita. Kalau enggak saudara tengok, saudara-saudara, kapan hari di mana itu saya tengok anak SMP dicari oleh orang tuanya, 3 anak SMP dicari, saudara-saudari, lapor ke polisi, rupanya ketemu sudah di hotel. Ya, sudah di hotel, saudara-saudara, dengan teman-temannya. Coba bayangkan, masih SMP itu, saudara-saudara. Hati-hati kita. Kalau anak-anak kita sekarang gak ada kepuasan dalam ibadah, dalam dekat dengan Tuhan, maka iblis menawarkan ini loh kepuasan. Kepuasan lewat dosa, lewat kenajisan, lewat kejahatan, dicari itu. Dan kalau sudah kita puas, jangan harap satu saat kita akan selamat. Selama-lamanya diikat untuk masuk neraka. Ya, kepuasan lewat perbuatan dosa, perbuatan jahat, perbuatan najis. Hati-hati, saudara-saudara. Apalagi ditawarkan kepuasan dengan barang-barang di dunia. Saudara, kalau nggak menemukan kepuasan dalam ibadah, kita rasanya puas kalau memiliki perkara dunia, puas membeli ini, membeli itu, puas menanam, membangun, terus itu satu kepuasan bagi kita. Bukan kebutuhan kita, tapi ada rasa kepuasan. Inilah kalau nggak tergembala, kalau nggak hidup di dalam penggembalaan. Kepuasan dengan kemewahan dunia. Ya, nggak kebutuhan. Ya, tapi ada kepuasan membeli barang. Padahal nggak penting amat bagi kita. Begitu satu hari nggak penting lagi. Kecewa kita tuh, bukan untuk apa aku beli ini. Tapi demi kepuasan yang sesungguhnya nggak memuaskan jiwa kita. Kita beli barang-barang. Ya, ibu-ibu biasanya suka beli barang, beli sepatu, beli tas. Aduh, kadang-kadang bingung juga saya, saudara-saudara. Di rumah saya ini ibu gembala banyak kali di situ. Tasnya sampai gue bilang mau kemana? Ini baru pakai sekali mau. Aduh, bingung saya, saudara-saudara. Belum lagi pakaian. Ya, bukan salah, saudara-saudara. Tapi janganlah barang-barang di dunia ini tempat kepuasan kita. Nggak itu memuaskan kita. Kalau kita nggak puas dengan Tuhan, maka kita puas bentar lagi ganti model begini, mau ganti model begini. Saudara-saudara, dapat bayangkan, ya, kepuasan ditawarkan oleh dunia ini. Dulu saya belajar biasa saja, sekarang model baju
pakaian laki-laki sudah kuncup di paling bawah, saudara-saudara. Wah, dulu abang saya lebar, paling bawah itu lebar celananya, kuncup lagi, potong lagi, aduh bingung kita, saudara-saudara. Saya netral-netral sajalah, mana yang nyaman dipakai, ya. Nggak ada kepuasan saya di model-model pakaian. Kalau anak-anak gadis mungkin, oh puas dia dengan model begini, aduh puas sekali. Biar berapapun uang, apapun pokoknya dibelanjakan demi kepuasan dunia. Nah, kalau saudara nggak mendapat kepuasan di dalam ibadah yang ditawarkan oleh Tuhan, maka kita akan lari mencari kepuasan lewat dosa, kejahatan, dan kenajisan. Yang kedua, akan mencari kepuasan lewat barang-barang di dunia ini. Barang-barang di dunia ini nawarkan. Sekarang kan sudah beli online, kita mau beli apa saja, oh tersedia semua, saudara-saudara. Tapi satu saat saudara akan bilang, kepuasan saya bukan barang-barang di dunia. Kepuasan saya adalah beribadah dan melayani Tuhan. Kepuasan saya adalah beribadah dan melayani Tuhan, tinggal di sumur penggembalaan. Sampai ada tekad kita begitu. Kalau enggak, kita akan mencari kepuasan-kepuasan yang palsu, saudara-saudara. Ya, dunia selalu tawarkan itu, saudara-saudara. Tapi puaskah kita? Ya, saya memang orangnya sederhana, saudara-saudara. Ya, makin cukup banyak juga baju saya di lemari saya nggak muat itu, lalu saya susun lagi. Lalu berbicara juga sama aku. Ngapain lah aku sibuk kali mikirkan baju ini sudah dilipat, digosok. Saya mulai dari kecil sampai lajang cukup 3 setel saja pakaian saya, saudara-saudara. Sampai setelah menikah lah, maka istri saya bisa siapkan. Kalau dulu sederhana saja, pakai hari ini ada ini, besok cuci, taruh di bawah bantal, taruh di bawah tilam, gosok lagi. Sederhana, yang penting saya bisa melayani. Ya, nggak ada kepuasan bagi saya tentang model-model pakaian lah, beginilah betulnya, enggak, saudara-saudara. Semua barang-barang di dunia ini gak pernah memberikan kepuasan, dan itu saya harus bersyukur kepada Tuhan. Beda dengan saudara. Mungkin saudara, sudah puas saya mendapat barang ini, mendapat barang ini, mendapat itu. Enggak. Ya, justru kadang-kadang mendapat perkara di dunia ini makin gak puas kita, saudara-saudara. Udah punya itu kesal, udah punya ini. Makin banyak barang-barang di dunia seringkali menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Tapi iblis menawarkan. Kenapa iblis tawarkan dosa-dosa, kejahatan? Supaya manusia putus hubungan dengan Tuhan. Kenapa iblis tawarkan dunia-dunia ini, menawarkan kesenangan-kesenangan, kepuasan? Supaya kita terputus dari Tuhan. Ya, supaya saudara tidak cari lagi kepuasan. Saudara tengok di luar sana. Benarkah orang puas di gereja? Puas dengan Tuhan? Enggak. Kebanyakan orang datang kepada Tuhan supaya mencari perkara dunia, dan kepada dunia itulah kepuasannya. Kepuasannya berkat-berkat. Tuhannya ditinggalkan, tapi dia hidup kepada Tuhan hanya untuk mencari berkat. Makanya saudara-saudara, mari mencari kepuasan di sumur penggembalaan, di tempat penggembalaan. Kalau enggak, habis-habisan kita ditipu. Ditipu oleh iblis lewat dosa-dosa. Ditipu perkara dunia ini lewat barang-barang di dunia ini, saudara-saudara. Ya, nggak menjamin hidup kita. Barang dunia ini nggak menjamin kita. Walaupun hartanya berlimpah-limpah, bisa dicari Lukas berapa itu, nggak itu menjamin hidup kita. Kepuasan memang puas. Seorang kaya raya yang bodoh ini dibilang, aduh jiwaku, puas jiwanya, bersenang-senanglah, tidurlah, ada kepuasan jiwa. Tapi itu akan membawa kepadanya kepada kebinasaan, saudara-saudara. Coba dicari Lukas itu ya, orang kaya yang bodoh. Lukas 12. Nanti bapak si Oci, ya. Ini yang berkeluarga dulu saya suruh membaca. Ya. Lukas pasal 12. Ya, mulai ayat yang ke-15 ya. Ayat yang ke-15. Lukas 12 ayat yang ke-15. Kalau enggak lihat kaca ke depan saja. Kalau terang silakan 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Terus, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada
kekayaannya. Iya, hidupnya nggak tergantung kepada kekayaannya. Tapi orang ini mencari kepuasan lewat hartanya, saudara-saudara. Coba lanjutkan lagi ayat yang ke-16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Terus? Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lanjut 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwa, ada kepuasan sendiri. Apa katanya jiwanya? jiwaku, ada padamu banyak barang bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Iya, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Terus? Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Aduh, dia kepuasannya lewat hartanya itu, saudara-saudara. Ya, hartanya berlimpah-limpah. Sekarang pindah lagi Maoci ayat 20. Ya, berlimpah-limpah hartanya. Dia mencari kepuasan. Tapi apa kata Tuhan ayat 20? Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, inilah saudara-saudara, seorang kaya ini kepuasannya kepada harta, sehingga dia tamak. Kata kitab ini, tamak, hati-hatilah terhadap ketamakan, saudara-saudara. Untuk siapa itu hartanya kalau diambil Tuhan? Nyawanya, saudara-saudara. Makanya mari saudara-saudara, kepuasan kita tidak kepada barang-barang di dunia ini. Enggak, kalau tertipu kita dengan barang-barang di dunia ini kita anggap kepuasan, maka nasib kita sama seperti nasib seorang kaya yang bodoh ini. Kalau nyawamu diambil malam ini, kepada siapakah itu hartamu itu? Saudara-saudara, ini ya, kita jangan salah mencari kepuasan. Jangan mencari kepuasan lewat dosa, kejahatan dan kenajisan. Jangan mencari kepuasan lewat barang-barang di dunia ini. Ada lagi yang menawarkan kepuasan, berhala-berhala, saudara-saudara. Berhala-berhala. Siapa lagi ibu-ibu di belakang? Nah, inang bawa si Tike nanti ya. Berhala-berhala. Banyak orang saudara-saudara puas dia kalau sudah menyembah berhala. Berapapun uangnya disiapkan, saudara-saudara, untuk berhala-berhala, penyembahan berhala. Saudara-saudara, dapat penyembahan berhala dulu nenek moyang kita. Aduh, saudara-saudara, ya, kita ini di suku kita, saudara-saudara, ya, asal mengadai sadia behebeng siap, saudara-saudara. Terhutang pun jadi, jual apapun jadi, ya, asal penting ada istiadat berhala dan rasa puas di situ, ada kepuasan di situ. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, sudah belajar melepaskan diri kita dari berhala-berhala, ada istiadat berhala-berhala itu. Injil Matius dulu dibantu saya, saudara-saudara, ya, mengabaikan Tuhan lewat adat istiadat yang ada pemberhalaan di dalamnya. Dan kita belajar, saudara-saudara, dilepaskan Tuhan kita dari situ. Pasal 7 atau pasal berapa ya? Ya, supaya kita dilepaskan dari segala berhala, adat istiadat yang ada penyembahan berhala. Ya, coba dibantu. Matius atau Markus? Oke, Markus kita baca, saudara. Nanti Nang Positif yang membacakan bagi kita. Ya, pasal 7 dari Injil Markus, saudara-saudara. Ya, perintah manusia diutamakan untuk melakukan adat istiadat. Pasal 7 ayat yang ke-7 Injil Markus. Silakan, Markus 7 ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat
istiadat manusia. Inilah saudara-saudara, ada istiadat yang di dalamnya ada penyembahan berhala. Ya, kalau untuk bangsa Yahudi nggak ada penyembahan berhalanya, tetapi bagi kita ada istiadat kita ini, ada istiadat leluhur kita disertai dengan penyembahan berhala. Dan ada kepuasan, saudara-saudara. Ada kepuasan sendiri di situ. Nah, kalau kita nggak mencari kepuasan dalam penggembalaan, kita akan cari. Saudara, kalau keluarga kita berpesta adat-adat, berapapun biaya kita berani membayarnya, saudara-saudara. Ongkosnya, apanya, aduh. Padahal yang kita dapat nanti satanggonya jagalnya begini, satanggo begini yang kita cari, saudara-saudara. Ya, tapi itu kita perjuangkan kemanapun kita cari. Di sana keluarga aku marpesta, di sana keluarga. Bisanya kita tinggalkan keluarga kita tinggalkan hewan kita tinggalkan rumah kita. Kalau untuk adat istiadat. Tapi coba kalau untuk gereja, kita cuma KKR ke sana, 3 hari 2 malam. Isi menjaga pinahaku, isi menjaga jabuku. Ya, ada kepuasan, saudara-saudara. Melewat penyembahan berhala, ada istiadat, berapapun kita siap membayarnya. Puji Tuhan, saudara yang sudah tekad. Ini pernikahan anak kita besok ini di tanggal 5. Sudah kita tidak lagi apakan itu, ada istiadat, cukup gereja, saudara-saudara berdoa. Ya, cukup saja. Karena selalu begitu, sudah yang ada embel-embelnya. Aduh, habis biaya kita dan selalu ada persungutan. Selalu kurang begini, selalu kurang begitu. Tapi kita tekadkan, saudara-saudara. Cukup kita kalau ada pesta pernikahan, undang Tuhan Yesus untuk mengadakan mujizat. Seperti pesta di Kana. Kalau Tuhan Yesus yang kita undang, apapun kekurangan kita akan diselesaikan. Kalau ada istiadatnya kita lakukan, gak ada penyelesaian, saudara-saudara. Ya, makanya Tuhan atur itu. Ada pun masalah kita, mulai dari pesta pernikahan, bahkan pesta meninggal pun tidak lagi kita ikuti, saudara-saudara. Ada tidak cukup orang saleh dikuburkan oleh orang saleh. Walaupun kalau dengar kata orang, tidak usah terlalu merisihkan. Orang sesukanya mengatakan, kita yang mengambil keputusan. Sama kalau kita meninggalkan orang, benar mengadati. Bahana mai katanya, sudah dia yang bingung, kita nggak bingung, ngapain kita bingung? Ya, orang akan berguncing kan, nggak mengadati, bukan biasa urusannya perkataannya. Tapi kita tekad kita cukup dari gereja, Tuhan yang memberkati saudara-saudara. Ya, kalau nggak ada kepuasan, pasti saudara akan temukan kepuasan. Jadi saya ulangi ini, kalau kita tidak mencari mendapat kepuasan di dalam penggembalaan, di dalam Tuhan Yesus, maka kita terjerumus dalam 3 kepuasan yang ditawarkan oleh perkara ini. Mulai dari iblis menawarkan kepuasan lewat dosa-dosa, kejahatan, kenajisan. Dunia ini juga menawarkan kepuasan lewat barang-barang di dunia ini. Dan sesungguhnya enggak memberikan kepuasan itu, saudara-saudara. Demikian juga berhala-berhala ini menawarkan kepuasan bagi kita. Kita tekad saja, saudara-saudara. Saya keluarga kalau ada berpesta, saya tidak datang karena ada istiadat, tapi saya datang dengan Tuhan, karena Tuhan memberikan, karena Tuhan. Ya, kalau ada istiadat, ya begitu, kasih samamu baru aku kasih. Jadi cukup di situ saya kasih untuk mendapat. Tidak ada upahnya. Kalau dalam Tuhan kita kasih, jangan terima balasnya. Upahnya kita dari sorga, saudara-saudara. Hari ini yang saya sampaikan. Jadi sumur penggembalaan pertama adalah tempat tenang, tempat yang aman, supaya kita tidak dibinasakan oleh Firaun, oleh iblis, oleh apapun. Di penggembalaanlah tempat yang aman. Saudara tekadkan untuk berada tergembala dalam ibadah. Situ tempat yang aman, kita dipersiapkan di penggembalaan untuk punya masa depan yang baik seperti Musa. Yang kedua, di penggembalaan, lewat sumur penggembalaanlah kita mendapat kepuasan, saudara-saudara. Sehingga tidak mencari kepuasan lewat dosa, mencari kepuasan lewat barang-barang di dunia, mencari kepuasan lewat penyembahan berhala. Ada istiadat yang ada, saudara-saudara sekalian. Makanya sangat mengerikan kalau banyak anak-anak Tuhan, ini ya,
Kita lihat berapa banyak nanti manusia ini, saudara-saudara. Sangat mengerikan, banyak anak Tuhan gak dapat puas di gereja. Ya, di gereja, di penggembalaan gak puas. Karena yang dicari bukan firman, yang dicari bukan Roh Kudus, yang dicari bukan Tuhan Yesus. Kalau saudara ke gereja bukan mencari Tuhan Yesus, makanya terjerumus kita kepuasan-kepuasan lain. Ke gereja kita, aku bertemu dengan Yesus, aku bertemu dengan firman, bertemu dengan Roh Kudus, bertemu dengan Tuhan seperti perempuan Samaria bertemu dengan Tuhan. Kalau ada perjumpaan dengan Tuhan, pasti kita berubah. Orang yang tidak berubah, saya selalu bilang itu, dia ke gereja bukan untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk apa dia ke gereja? Ya mungkin untuk bertemu dengan teman lah, untuk menunjukkan sesuatu lah. Ya, ini rugi, saudara-saudara. Mengerikan kehidupan kalau ke gereja bukan mencari Kristus, bukan bertemu dengan Kristus, kita akan rugi betul. Ngeri kali hidup kita. Kalau banyak orang bergereja bukan untuk mencari Tuhan. Di gereja yang lain kalau sudah khotbah, oh jemaatnya bisik-bisik, buka handphone, keluar masuk, saudara-saudara. Di gereja nggak pengajaran. Tapi puji Tuhan, saudara, tunjukkan sikap kita. Begitu mendengar firman adalah kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Pasti ada perubahan. Kalau masih ada sudah dengar firman tak berubah, jawabannya dia nggak bertemu dengan Tuhan. Kalau bertemu dengan Tuhan, tadi perempuan Samaria udah 5 suaminya, yang sekarang bersama dengan dia bukan suaminya, suami orang. Tapi begitu Tuhan katakan, panggil suamimu, dibilang, aku nggak punya suami, betul, tapi kau hidup dengan suami orang. Dia akan sakit hati, dia nggak marah, tapi dibilang benar-benarlah dia nabi, mengetahui, menunjuk segala dosaku. Dan kali itu dia bertobat, dia berubah, dia cerita sama orang lain. Ada di situ nabi, dia tunjuk-tunjuk dosaku, dan aku tinggalkan dosaku. Berubah dia terus bersaksi. Sebelum ada murid-murid Tuhan Yesus, perempuan Samaria ini penginjil pertama yang membawa banyak jiwa-jiwa kepada Kristus. Ya, bukan hanya dengan perkataannya orang langsung berbicara dengan Yesus, banyak orang bertobat, saudara-saudara. Sudah saatnya sekarang kita koreksi diri kita, saudara-saudara. Ya, di penggembalaan mau cari apa kita? Ya, mau cari kepuasan dunia, atau mencari barang-barang di dunia, atau mencari apa saja, saudara-saudara. Saatnya bagi kita untuk berada di penggembalaan, tempat bagi kita untuk mencari kepuasan. Di luar penggembalaan seringkali kita sebut banyak orang haus darah, saudara-saudara, haus harta. Aduh, kalau sudah haus harta, apapun dilakukan demi harta, apapun dilakukan, mempermudah diri pun akan dilakukan demi untuk mendapat harta. Ya, nggak ingat keluarga, nggak ingat waktu, nggak ingat ibadah, yang penting uang, yang penting harta. Aduh, kalau sudah haus harta, membuat dia menjadi budaknya, saudara-saudara. Ya, haus darah. Siapa yang mau kutipu hari ini? Siapa yang mau kurugikan hari ini? Siapa yang menjadi sasaran saya hari terus mau mengincar bagaimana orang rugi, bagaimana orang susah, haus darah. Ya, hari-hari hidupnya selalu merancangkan kejahatan. Bangun tidur sudah, hari ini siapa yang mau ku ganggu, siapa yang mau ku buat susah. Haus darah itu, saudara-saudara. Ya, itulah kalau nggak berada di penggembalaan. Tapi kalau kita di penggembalaan, bagaimana jiwa orang bisa selamat? Itu kerinduan kita. Ya, kalau enggak, bagaimana orang supaya susah? Itulah haus darah. Ya, bagaimana temanku ini bisa susah, tetanggaku, keluargaku, orang tuaku, dan selalu bagaimana dia menyusahkan orang, dan dia puas itu, saudara-saudara. Dia puas itu. Ya, dia puas di situ. Saya ingat dulu bagi sekolahan kitab kami, saudara-saudara. Ya, ada teman-teman sambil kita apa begini diganggunya. Ya, bikin surat gini. Kata guru kami, bukan apa, dia puas di situ, puas dia mengganggu orang, dikirim surat, dia mau baju sianu begini, oh tertawa, nggak, bukan lagi ke pelajaran sana dia, oh tertawa, dia puas di situ, ganggu lagi temannya, ya, cubit-cubit temannya, ada kepuasan di situ.
tapi kepuasan yang sangat membahayakan. Ya, ada lagi kami belajar, pulpennya dibunyi-bunyikan, ketek, tek, 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 tek. Dosen kami bilang, sini, apa kau lakukan itu? Pasti kau puas kan kalau bunyi-bunyi begini. Ya, kepuasan-kepuasan yang sangat merugikan, saudara-saudara. Mari hari-hari ini di penggembalaanlah kita merasakan kepuasan. Dan saudara berdoa, mulai saya secara pribadi, di penggembalaan kurasa bertemu dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan itu ada kepuasan sendiri bagi saya. Sehingga kalau ada masalah, berdoa itu kita puas. Saudara dapat bayangkan ketika kita ada masalah, begitu kita menyembah Tuhan, ada rasa kepuasan sendiri. Ya, kalau bagi saudara, ya berdoa, bosan kita, 5 menit, lama kali, ya, setengah jam, lama kali. Tapi bagi orang yang sudah puas dia, Daud, ya, Daniel, teman-temannya itu, kepuasannya itu di dalam beribadah, memuji Tuhan, dan hasilnya masa depannya luar biasa. Biar dihalang-halangi, Daniel, Daud, siapa nabi-nabi yang hebat-hebat itu, saudara-saudara, kepuasannya sudah bertemu dengan Tuhan, beribadah, melayani Tuhan, itu sudah kepuasannya, gak bisa dihalang-halangi. Dan memang masa depannya akan hebat sekali. Nah, ini anak-anak kita. Kalau anak-anak kita karena disuruh-suruhnya ke gereja lah ya, belum menjadi kepuasan bagi dia. Satu saat, biar kita larang-larang, ya, biar kita larang-larang dulu. Istri saya masih lajang di Tigalingga, dia mulai masih gadis, ada di situ gereja Roh Kudus lah kurasa ya, masih anak-anak dia. Yang masih anak nyanyi-nyanyi, senang dia datang ke situ. Mulai dari situ dia tertarik sampai sekolah Alkitab. Ya, banyak yang lain tidak suka, ngapain nyanyi-nyanyi gitu. Nah ini saudara-saudara, sama kita, tertarik kita. Saya pun dulu mulai, asal mulanya kita ada gitu, bilang haleluya, nah partainya Allah. Lama-lama udah tertarik kita, puas kita dalam menyanyi, puas kita dalam menyembah di pelayanan ini. Sampai saudara rasakan, mulai dari kebaktian, mulai dari awal pembukaan, sudah saudara dapat rasakan kepuasan ketika kita menyembah Tuhan. Kalau gagal saudara dalam penyembahan, tidak puas, saudara rugi sendiri. Dalam menyanyi, saudara karena puasnya kita, senang kita menyanyi, tepuk tangan, ada kepuasan. Tapi kalau saudara dianggap menyembah membosankan, puji-pujian membosankan, barangkali saudara sedang sibuk dengan kepuasan yang lain. Ya, dengar firman gak puas, dengar firman banyak angan-angannya, saudara-saudara. Ya, saat mendengar firman banyak kali angan-angannya, besok sana pergi ke sini, melayang-layang pikirannya, gak puas. Kalau saudara gak puas, jawabannya pasti nanti terlibat dalam 3 kepuasan palsu ini, saudara-saudara. Makanya ada nyanyian kita, kepuasan yang sejati, yang pasti Tuhan berikan bagi kita. Dan di pengajaran inilah saudara-saudara, carilah kepuasan itu, bertemu dengan Tuhan. Jangan kepuasan yang lain. Akhir zaman ini, kenapa begitu banyak kepuasan-kepuasan yang diberikan oleh dunia ini? Kemudahan-kemudahan berbuat dosa. Ya, dulu untuk tonton-tontonan aja, kalau untuk menonton film harus bayar dulu ke bioskop namanya. Sekarang tinggal klik aja handphone kita, waduh segalanya sudah di situ. Ya, untuk beli barang-barang dulu kalau di kampung kami sekalinya seminggu ke pajak maronan. Ya, sekarang setiap hari kita, setiap detik saudara bisa maronan, belanja apa saja setiap detik. Kemudahan-kemudahan. Ya. Dan itu menawarkan kepuasan semua. Supaya apa? Manusia ini tidak lagi mencari kepuasan dalam Tuhan. Itu saja sasarannya. Iblis lakukan itu, barang-barang di dunia ini, pembahalaan ini. Tujuannya supaya orang sudah puas dengan perkara dunia ini. Ya, kalau sudah puas dengan dosa, puas dengan barang-barang di dunia, diam-diam masuk neraka selama-lamanya. Ya. Makanya saudara-saudara, datang kita kepada Tuhan untuk mendapatkan kepuasan-kepuasan ini. Ya, rindu kalau
Daud mengatakan, aku rindu seperti rusa yang rindu haus akan Tuhan. Ya, kita rindu dengan barang-barang di dunia, rindu barang yang lain. Coba, kalau Daud bilang, jiwaku rindu dan haus, ya, terhadap Tuhan, bertemu dengan Tuhan, memuji Tuhan. Itu kerinduannya, saudara-saudara. Coba baca dulu sedikit lagi Mazmur 42. Mama Sieki membacakan Mazmur pasal 42. Ada kerinduan kita. Jangan rindu yang lain. Saudara rindu, aku rindu punya ini. Aduh, saudara-saudara, ya, kerinduan kita rindu haus terhadap firman, saudara-saudara. Karena itu yang bisa memuaskan hidup kita. Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3. Mama Sieki membacakan ayat 2 mulai. Terus 3. Iya, ini kerinduannya, saudara. Berjumpa dengan Tuhan. Kerinduan yang terdalam itu, berjumpa dengan Tuhan, merindukan Engkau ya Allah. Kapan aku bisa melihat berjumpa, perjumpaan dengan Tuhan, itulah saudara-saudara. Makanya penting kita beribadah. Ya, itu kerinduan kita. Dan hasilnya sangat luar biasa kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita dipuaskan. Bapak Siegi pasal 36. Pasal 36. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan ada kepuasan. Ya, ayat yang ke-9. 8 dengan 9. Mazmur 36 ayat 8 dan 9. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap. 9. Mereka menyenangkan dirinya dengan lemakmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Iya, jadi kalau kita berjumpa dengan Tuhan, ayat ini membilang kita akan dipuaskan di rumah Tuhan. Kita akan mendapatkan semua kesenangan-kesenangan untuk menyenangkan Tuhan. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Kepuasan-kepuasan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, tapi berbahaya kalau kita meninggalkan sumur penggembalaan untuk menggali, mencari kepuasan sendiri. Ini bagian terakhir. Siapa lagi yang rumah tangga situ, yang sudah rumah tangga? Ayah si Tike dengan si Agian. Ya, Yeremia 17. Yeremia 17. Ya. Dia meninggalkan sumur untuk menggali lubang sendiri. Aduh, aku nggak puas dengan Tuhan. Udahlah, aku mencari kepuasan di luar Tuhan. Yeremia 17. Ya, ayat yang ke-13. Silakan. Ya, pengharapan Israel. Ya, terus Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. lanjut. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Terus Mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. iya, sekali lagi perkeras dari suaranya. Ayat yang ke-13. Ya, pengharapan Israel, ulangi. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Terus Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Terus Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. iya, orang meninggalkan sumber air hidup bangsa Israel waktu itu. Tinggalkan Tuhan, saudara, karena ingin mencari kepuasan yang lain. Lalu di pasal yang kedua, si Tike, pasal yang kedua Yeremia 2 ayat 13. Dia akan mendapatkan sumur, mendapatkan air yang terus bocor, saudara-saudara. Dapat sumur yang bocor, pasal 2 ayat 13. Ya. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Ya, inilah saudara-saudara. Tinggalkan Tuhan sebagai sumber air hidup. Akhirnya dia mendapat
Kolam yang bocor terus, nggak puas, nggak bisa menampung air, selalu kurang, selalu kering dan selalu kering. Ya, jadi hari ini saudara-saudara, datanglah kita berada di penggembalaan air hidup yang Tuhan tawarkan bagi kita. Apapun masa lalu kita yang dulu, perempuan Samaria yang masa lalunya tidak benar, Tuhan gak ingat-ingat lagi. Tuhan selesaikan, Tuhan ampuni, dan Tuhan ubahkan dia. Perempuan Samaria ini mendapat kebahagiaan yang sangat luar biasa, bertemu dengan Yesus. Dia diubah, dan perempuan Samaria ini dipakai oleh Tuhan untuk membawa banyak jiwa-jiwa untuk bertobat, saudara-saudara. Hari ini jangan cari kepuasan lewat dosa, jangan cari kepuasan lewat barang-barang di dunia, jangan cari kepuasan lewat berhala-berhala. Carilah kepuasan lewat ibadah kita. Di penggembalaan kita dipuaskan, di penggembalaan kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus, dipersiapkan kita untuk masuk kota Yerusalem baru. Tuhan memberkati kita. Kita persiapkan diri kita, pemain musik datang ke depan untuk kita sama-sama menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian kita dari nyanyian Psalm 48. Ya, ini kerinduan kita untuk mendapat kepuasan dari Tuhan, saudara. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Agak tempo lambat agar kita masuk di dalam penyembahan. 48 dari nyanyian Psalm. Agak lambat temponya. Bawa slow. Iya, semua kita bangkit berdiri, kita persiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Buka hati kita menerima kepuasannya Raja sementara belum di dunia. Sementara ku hidup di dunia. Amin. Biar firman-Mu menuntun hamba, biar firman-Mu tengah kesukaran, di tengah kesukaran, jangan sampai dibimbangkan. Kepada Tuhan, bawalah kehidupanku dengan sungguh meminta dari Tuhan. Bawalah, amin, amin. Untuk digembalakan, jangan biar aku
sampai telah mencapai. Sekali lagi turunkan tangan kita, bawalah kehidupanku dengan percaya kepada Tuhan. Bawa Tuhan, biar kami sungguh-sungguh Tuhan di penggembalaan tempat kami dipuaskan. Jangan biarkan undangan barang. Gairahkan kegiatan di jalur perlombaan sampai telah mencapai pada Tuhan. Haleluya, kekuasaan Tuhan, kekuasaan sejati Yesus. Haleluya, haleluya. Kami merasa kekuasaan dalam ibadah kami. Kami dipuaskan bersama dengan Yesus di dalam firman-Mu, di dalam Roh-Mu. Kami puas Tuhan. Bukan perkara dunia ini memuaskan kami, bukan dosa-dosa memuaskan kami, pribadi Tuhan itulah memuaskan kami. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Biar kami semua mulai dari yang terkecil sampai yang tertua kami dipuaskan lewat ibadah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan kami tertipu, jangan kami tertipu dengan kepuasan dunia, jangan tertipu kami dengan kepuasan dosa. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Puaskan hati kami, dalam Roh-Mu ada kekuasaan bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami sungguh-sungguh Tuhan. Jangan kami tertipu dengan kepuasan dosa, jangan tertipu kami dengan kepuasan duniawi, jangan tertipu kami dengan kepuasan ditawarkan berhala-berhala dunia ini. Kami puas di dalam Engkau Tuhan. Kami puas berjumpa dengan Engkau. Kami puas berada dalam ibadah kami. Dan kepuasan ini kepuasan yang kekal. Sampai selama-lamanya kami dipuaskan di dalam Engkau Tuhan. Ampuni ketika kami selama ini sudah salah dalam mencari kepuasan Tuhan. Mampukan kami di hari-hari yang terakhir ini Tuhan, mulai dari anak-anak kami semuanya. Sudah saatnya kami mendapat kepuasan di dalam ibadah kami, dalam perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan. Ampuni kalau kami sempat puas dengan dosa, puas dengan dunia, oleh darah Yesus ampuni kami. Kami berubah. Dan ke depan Engkau masih berikan kehidupan bagi kami. Kepuasan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Kami rindu selalu berjumpa dengan Engkau. Kami rindu selalu bergaul dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Biar firman-Mu ini menjadi praktek dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami berikan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ibadah kita tetap sebagaimana biasa, ada hari Rabu, ada hari Jumat. Saudara silakan datang kita di dalam ibadah kita, dan di sana kita menemukan kepuasan. Kalau sudah kita mendapat kepuasan, tak rugi rasanya untuk beribadah. 3 macam ibadah tidak terlalu sulit,
Kalau sudah itu menjadi kebahagiaan kita, saudara-saudara sekalian, Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kunci C, kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan. Jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan, kau bukakan jalan di lautan, maka air di padang gurun, tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu, berserah. Ku berserah, Kau Tuhan baik. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku Kau Tuhan baik. Dari atas lagi kita naikkan pujian dengan kesungguhan hati kita, dengan percaya. Kau bukakan, amin. Percaya kuasa Tuhan sanggup melakukan bagi kita. Padaku tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku, ku berserah. Kita katakan, ku berserah. Amin. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ketika kami percaya tidak ada yang sukar bagi-Mu Tuhan. Ku berserah, ku berserah. Kau Tuhan baik, lagi ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik, ku tahu Tuhan baik, ku tahu Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur, tidak ada masalah yang sukar bagi Tuhan. Apapun yang kami alami selalu mendatangkan kebaikan. Kalau Musa dikejar-kejar Firaun bertemu dengan sumur penggembalaan,
Dari sanalah dia dibentuk sampai terus dibentuk untuk menjadi pemimpin punya masa depan. Mungkin hari ini banyak hal yang menakutkan kami, banyak hal yang tidak bisa kami perbuat ya Tuhan. Ketika kami berada di penggembalaan, Tuhan akan lakukan banyak hal dalam hidup kami demi kebaikan kami. Demikian juga kami seringkali mencari kepuasan lewat dosa, lewat barang-barang di dunia ini. Tapi hari ini firman-Mu sudah jelas bagi kami. Di dalam Engkau ada kepuasan. Pertemuan dengan Tuhan membuat kami puas. Apapun keadaan kami, bahkan Engkau bentuk kami sebagaimana perempuan Samaria meninggalkan dosanya dan dipakai menjadi saksi. Demikian juga kami Tuhan, kami tinggalkan dosa kami. Pakailah kami menjadi alat yang berharga, alat mulia di tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, hari ini kami sudah datang kepadamu Bapa, dengan segala perjuangan kami, segala jerih lelah kami, segala pengorbanan kami. Karena kami percaya kepadamu, kami mengandalkan Engkau dan mencintai Engkau Tuhan. Kami lakukan semua, dan kami sangat percaya Engkau perhatikan semua apa yang kami perbuat. Tidak sia-sia semua pengorbanan kami. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir. Apapun kesulitan mereka, ulurkan tangan-Mu. Orang tua kami Opung Melki berikan kekuatan yang baru. Opung Petrus juga semakin berikan kesehatan, kekuatan yang baru. Di masa tua mereka semakin kuatkan ya Tuhan. Juga kami berdoa bagi saudara famili kami yang belum bertobat. Tidak putus-putusnya kami berdoa, berikanlah pertobatan bagi keluarga kami. Rindu kami tidak seorang pun mereka binasa ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Demikian juga gereja kami setelah Rakernas di Bali. Berkati semua apapun yang sudah dikerjakan. Perlengkapi semua bagi kami. Gereja ini membawa kami masuk dalam tubuh Kristus yang disempurnakan. Berkati negara ini, di negara ini kami boleh melayani Engkau ya Tuhan. Rencana masa depan selalu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pernikahan si Petrus dengan si Maya Tuhan, sertai tanggal 5 bulan 7 semua acara Tuhan yang ambil alih undangan kami, semua keluarga Engkau memberkati ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami datang siang hari ini untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.